DPD PDIP DKI Jakarta mengajukan Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta. Dan ini beritanya. Sebagai Cagup Jakarta, PDI ajukan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2024 kepada Megawati. Usulan ini merupakan tahapan awal dan keputusan akhir ada di tangan DPP PDIP. Anies merasa terhormat dan berterima kasih kepada PDIP atas pertimbangan tersebut usai menghadiri dialog lintas iman. Ya, itulah berita mengenai DPD. Kalau di Jakarta, oh iya betul DPD. Kalau partai yang lain ini biasanya namanya DPW ya untuk provinsi. Jadi PDIP Provinsi Jakarta mengusulkan Anies Baswedan kepada DPP PDIP untuk menjadi calon gubernur di Jakarta. Lalu bagaimana tanggapan Rocky Gerung mengenai kans dicagupkannya Anies Baswedan? Dan ini adalah pendapatnya Puan Maharani kemudian ditanggapi oleh Rocky Gerung. Kader eksternal yang penting elektabilitasnya mungkin, Mbak? Ya harus realistis bagaimana melihat situasi di lapangan karena setiap daerah itu wilayahnya itu berbeda-beda. Ini kira-kira peluangnya ada di wilayah mana? Ya. Sama Pak Anies juga katanya tertarik juga ya Pak? Iya. Menarik juga Pak Anies. Puan juga bilang menyatakan ketertarikan kepada Anies. Iya, menarik. Puan menyatakan ketertarikan kepada Mas Anies. Menarik gitu. Maju untuk kemajuan PDIP juga menarik. Jadi sambil kita lihat hari-hari ini kan mudah-mudahan nggak lama lagi sampai pada kesimpulan. Tapi PDIP menarik ya Pak? Menarik. Oke, cukup ya. Iya tuh, ya itu betul karena PDIP dari awal secara ideologis sebetulnya berbeda dengan Anies tuh karena Anies diasuh di wilayah agamis kira-kira begitu tuh. Ada politik Islam di belakangnya bahkan dianggap politik Arab itu satir yang juga ngaco sebelumnya. Tetapi setelah Pilpres berlaku prinsip politics is the art of attacking the impossible. Yang tidak mungkin itu bisa dikalahkan itu. Dan itu yang mungkin menjadi kegembiraan Anies termasuk Puan tuh. Kan biasanya orang politics is the art of the possible, yang mungkin. Oh ini yang tidak mungkin justru yang menjadi menarik tuh karena keadaan berubah tuh. Jadi sebetulnya kita mulai lihat bagaimana PDIP sebetulnya yang memainkan sinyal itu pasti bukan Anies tuh, karena Anies partainya nggak ada kok. Jadi waktu PDIP melalui bahasa tubuh Puan menyambut itu, orang mulai berpikir bahwa PDIP sedang bergembira karena kekuatan dia itu tidak jadi presiden, tapi tetap dia adalah partai yang akan mengendalikan pembuatan kebijakan di DPR dan impactnya tentu ke Jakarta tuh. Jadi boleh aja kita lakukan semacam attacking the impossible dengan satu prinsip bahwa PDIP dan Anies ada di dalam kapasitas yang sama, yaitu ingin mengimbangi kekuasaan Pak Prabowo nanti. Itu bagus juga. Dan pasti itu yang bisa kita andalkan sebagai itu balancing yang bagus untuk menyatakan bahwa sudah ada kekuatan di luar kabinet Prabowo. Sementara Prabowo masih berupaya menyusun kabinet dan ingin mengendalikan semua hal melalui infiltrasi dari kekuasaan Pak Jokowi. Kan konsep Pak Jokowi adalah ingin mengendalikan semua hal. Sementara konsep Pak Prabowo ingin membuktikan bahwa dia bisa membawa Indonesia ke arah kemakmuran dengan target 7-8% growth itu. Dan itu sebetulnya yang jadi kekhawatiran Pak Prabowo sekarang. Tapi balik lagi pada Jakarta, tetap Jakarta adalah sinyal. Apapun pindah apa tidak pindah, tetap Jakarta menjadi perlambang dari persaingan politik. Di daerah mungkin ada persaingan politik, tapi pasti tidak setajam Jakarta. Ya, itulah Rocky Gerung yang memberikan komentar bahwa dicalonkannya Anies oleh PDIP adalah sebagai simbol perlawanan kepada Prabowo Subianto untuk di Pilgub Jakarta, dikarenakan Prabowo adalah merupakan simbol di belakangnya Jokowi. Itulah komentar Rocky Gerung. Lama tidak terdengar bagaimana komentar Nasdem mengenai peluang Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Memang di internal Nasdem itu ada banyak suara dan aspirasi yang muncul. Ada dari kalangan internal, ada dari kalangan eksternal. Nah, kita sudah membicarakan tentang rencana Pilkada DKI ini dengan Koalisi 01 itu sudah berkali-kali. Intinya, karena sekarang
pimpinan DPRD DKI dipegang oleh PKS sebagai ketua dan Nasdem sebagai wakil ketua, kita sangat berkeinginan untuk memenangkan Pilkada DKI supaya terjadi sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif. Nah, untuk itu dalam pembicaraan 3 sekjen, sejumlah nama kita sudah munculkan dari masing-masing partai. Misalnya dari PKB, mereka memunculkan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia. Dari PKS, mereka memunculkan nama Mardani Alisera dan Sohibul Iman. Dari Nasdem memang dari bawah itu banyak suara-suara menyebut nama Sahroni dan Bibi Andrino. Tetapi ini kan baru tingkat wacana. Lalu bagaimana tanggapan Anies Baswedan sendiri mengenai dicalonkannya oleh DPD PDIP Jakarta? Kita dengar jawabannya. Saya harapannya semoga PDIP juga mau melihat ini. Pak Anies melihat apa usulan ini gimana Pak? Dan hubungan Pak Anies dengan Pak Andika sendiri gimana sih Pak? Dan Mbak Puan juga bilang menyatakan ketertarikan kepada Anies. Kenapa? Mbak Puan menyatakan ketertarikan kepada Mas Anies. Menarik untuk maju di PDIP juga menarik. Jadi sambil kita lihat hari-hari ini kan mudah-mudahan nggak lama lagi sampai pada kesimpulan. Khusus soal Pak Andika ini gimana Pak tanggapannya? Kan saya harus nyimpulin dulu. On apa enggak baru bicara pasangan dong. Itulah jawaban Anies Baswedan ketika ditanya oleh wartawan mengenai kesiapannya maju di Pilgub Jakarta oleh PDIP, dan dia mengatakan sangat menarik ya untuk PDIP, sehingga dia sinkron dengan Puan Maharani. Puan Maharani merasa tertarik dan Anies juga merasa tertarik. Lalu bagaimana tanggapan DPP Hasto Kristianto mengenai kans Anies Baswedan di Pilgub Jakarta? Bahwa Pak Anies menarik. Menarik ya? Benar akan dipertimbangkan Mas. Ya, kalau kita lihat ideologi itu memerlukan suatu topangan di dalam implementasinya. Satunya kata dan perbuatan. Memerlukan topangan etika dan moral. Ada orang yang mengaku ideologis tapi perilakunya tidak memperhatikan etika dan moral. Itu bukan ideologis. Sehingga perspektifnya ideologi harus menjadi ideologi kerja. Falsafah harus menjadi landasan kebijakan-kebijakan pemerintah negara. Dan partai belum mengambil keputusan terhadap siapa yang akan dicalonkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Ya, Hasto Kristianto menjawab belum ada keputusan partai atau DPP siapa yang akan dicalonkan sebagai gubernur dan wakil gubernur. Ya, masalah Anies mah menarik saja. Dan ya memang seperti itu, semua ada di DPP PDIP begitu ya, bukan di DPD. Walaupun DPD mengusulkan, namun demikian kalau DPP belum menyetujui maka tidak akan terjadi. Itulah berita mengenai Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PDIP yang mengusulkan kepada Dewan Pertimbangan Pusat, kepada Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP di Jakarta agar mengusung Anies Baswedan di dalam Pilgub Jakarta. Lalu bagaimana tanggapan DPP? Ya, Ahmad Basarah adalah merupakan Wasekjen DPP PDIP. Kita lihat jawabannya. Saya belum baca koran pagi ini. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyampaikan bahwa partainya membuka peluang untuk bekerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa PKB di Pilkada mendatang. Apabila PKB akan mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, peluang kerjasama politik dengan PDI Perjuangan sangat memungkinkan. Adapun nama calon yang diusung oleh PDI Perjuangan untuk Pilkada Jakarta masih belum dikerucutkan dari internal partai. Oleh karena saat ini PDI Perjuangan membutuhkan kerjasama politik dengan partai-partai politik lain, tentu dalam mengusung calon kepala dan wakil kepala daerah harus ada kerjasama partai politiknya. Tadi dalam pembicaraan informal, saya juga sudah sampaikan dengan Pak Muhammad Iskandar, kemungkinan kita akan melakukan kerjasama politik masuk di dalam Pilkada DKI Jakarta, kalau kemungkinan PKB mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, maka ketika kerjasama kami dengan PKB direalisasi dalam Pilkada Jakarta, sangat mungkin
pembicaraan mengenai kerjasama politik mengenai calon yang diusung dari PKB dalam Pak Anies Baswedan, bicarakan dengan calon yang mungkin akan kami usung dari PDI Perjuangan. Ahmad Basarah menjawab pertanyaan wartawan mengenai kanas dicagupkannya Anies Baswedan. Dia mengatakan kalau PKB mengusung Anies maka dia siap bekerja sama. Lalu kalau PKB tidak mengusung Anies, bagaimana PDIP di Jakarta? Sepertinya PDIP itu harus bekerja sama dengan partai lain untuk bisa mengusung ya dengan 20% electoral threshold-nya di daerah situ, dikarenakan yang menguasai itu adalah partai PKS ya. PKS tanpa kerjasama dengan partai lain sudah bisa mengusulkan ataupun mencagupkan cagupnya sendiri.